Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara. Kita tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Pagi ini saudara. Apakah teman-teman dalam keadaan baik? Pagi hari ini kita terus menyapa Tuhan lewat perenungan kita saudara. Disciple Lunch yang ada di tanggal 6 bulan 2 2025, kita terus percaya bahwa Tuhan menyertai kita saudara. Pagi ini harapkan Tuhan berkata-kata di tengah kita, memberikan rema yang baru buat setiap kita saudara. Pagi ini sebelum kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini dan terus ada direction, ada arahan Tuhan buat pagi ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih buat satu hari lagi Tuhan memberikan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kami. Buat pagi ini, buat kebaikan-Mu Tuhan kami akan rasakan. Terima kasih, biarlah kami boleh menikmati Tuhan ada satu perjumpaan dengan Tuhan dalam firman-Mu Tuhan buat pagi ini. Berkati kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman yang sederhana pagi ini. Berkata-katalah di tengah kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara, pagi hari ini saat teduh saya, Tuhan ingatkan ada satu tema ini saudara yang menarik buat saya juga dan memberkati saya pastinya setiap pagi. Dikatakan menabur dalam kesulitan, menuai dalam kemenangan. Saya percaya hari-hari ini apa yang kita tabur hari-hari ini mungkin dengan air mata, mungkin dengan effort yang lebih saudara, kesulitan mungkin, tapi janji Tuhan dibilang kita akan menuai dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan yang melandasi bacaan kita pagi ini saudara mengenai menabur dalam kesulitan, menuai dalam kemenangan. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 126 1-6. Tuhan ingatkan pagi ini bahwa pengharapan, perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saya percaya waktu Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, firman Tuhan dibilang apa yang tidak pernah kita lihat, belum didengar sebelumnya, hati kita belum menangkap itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita saudara. Dikatakan Dia memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan saya percaya waktu Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, maka penuhlah sukacita kita saudara. Dikatakan kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang memuji Tuhan. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita, dikatakan. Karena Tuhan melakukan perkara yang besar, maka penuhlah sukacita kita akan Dia. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dalam kesulitan, dalam mungkin pergumulan, kita terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan tuaian dalam setiap kita. Apa yang kita tabur hari-hari ini saudara, perbuatan-perbuatan yang baik mungkin hari-hari ini yang kita terus pertahankan dalam kehidupan kita. Konsistensi dalam kita mungkin menabur hal yang baik bagi sesama kita mungkin saudara, kita akan menuai itu firman Tuhan. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang akan bersorak-sorai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan saya percaya ini saudara, menabur dalam kesulitan akan menuai dalam kemenangan. Poinnya saudara di ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita percaya waktu kita menabur saudara, apapun itu, kita menabur mungkin melalui harta kita mungkin saudara, lewat jerih payah kita mungkin untuk melayani Tuhan hari-hari ini. Firman Tuhan bilang
kita akan menuai, dan kita akan dibilang pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Galatia 6:7-9 dikatakan yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Jadi saudara, hari-hari ini waktu saudara menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga. Waktu kita menabur yang jahat, dikatakan kita akan menuai yang jahat. Saudara, ini pastikan ini, Tuhan ingatkan ayat ini. Dan 8 sebab barang siapa menabur dalam kedagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan saya percaya hari-hari ini kita pastikan kita untuk kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Menabur dalam roh, Tuhan ingatkan tentang hal ini saudara, waktu kita menjaga hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Saat teduh kita mungkin, konsistensi kita untuk kita merenungkan firman Tuhan mungkin, konsistensi kita untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan mungkin, lewat pelayanan kita, lewat harta kita mungkin. Firman Tuhan dibilang kita akan menuai hidup yang kekal. Waktu hidup kita terus selaras dengan Dia saudara, maka kita akan menuai yang baik. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, dikatakan. Jika tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik saudara. Saya percaya ini, jangan jemu-jemu berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita, firman-Nya yang mengajar kita. Dan pada waktunya kita akan menuai saudara. Waktu kita menuai yang baik, kita akan menuai hidup yang kekal, dikatakan. 2 Korintus 9:6-7, camkanlah ini, dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan adil saudara untuk hal ini. Seberapa kita menabur, dikatakan menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita saudara. Dan saya percaya ini waktu menabur kita memberi dengan kerelaan hati, ya, dikatakan tidak dengan sedih, tidak dengan paksaan, tidak juga dengan transaksional dengan Tuhan. Saya percaya ini saudara, tidak ada niat jahat, tetapi dibilang dengan kerelaan hati, tidak dengan sedih, paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mau mencerminkan kekristenan kita, anak Tuhan, kita memberi dengan sukacita. Dan beberapa literatur yang saya dapat tentang makna ini saudara, menabur dalam kesulitan, menuai dalam kemenangan. Makna rohani yang percaya, makna rohani yang pertama yaitu kesabaran dan kepercayaan. Dikatakan menabur dalam kesulitan memerlukan kesabaran dan kepercayaan bahwa Tuhan akan membalas dengan kemenangan, dikatakan. Jadi perlu kepercayaan, endurance kita untuk bahwa waktu kita menabur dalam kesulitan dengan air mata mungkin sesuatu itu usahakan bahwa percaya bahwa Tuhan akan membalas dengan kemenangan. Ini mengajar kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan bahkan dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam pencobaan yang mungkin hari-hari ini kita alami, yang di luar daripada kekuatan kita mungkin. Kenapa bisa terjadi? Tapi Tuhan ingatkan tentang ini saudara, bahwa kita harus sabar. Menabur dalam kesulitan memerlukan kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua maknanya saudara, dikatakan bahwa pengorbanan dan kerja keras. Menabur memerlukan pengorbanan dan kerja keras pastinya saudara. Memang ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Tidak berleha-leha, tapi kita mengusahakannya. Kita mengusahakan, kata ini saudara. Pengorbanan dan kerja keras. Mengajar kita untuk bekerja keras dalam pekerjaan bisnis mungkin. Kita berusaha terus mungkin sepertinya mungkin tertutup sekali lagi. Tapi kita usahakan apa yang kita bisa. Apa yang mungkin kita rasa untuk kita lakukan itu. Sesuatu yang sederhana mungkin kita kerjakan. Bekerja keras dan mengorbankan diri kita untuk mencapai tujuan rohani saudara. Untuk mencapai tujuan apa yang menjadi kehendak Tuhan pastinya.
Dan yang ketiga, maknanya adalah kemenangan atas kesulitan. Menuai dalam kemenangan mengajar kita bahwa kita dapat mengalami kemenangan atas kesulitan dan penderitaan kita. Bahwa Tuhan mampu, bahwa kita mampu. Tuhan percaya bahwa kita mampu untuk kita bisa keluar dari setiap kesulitan yang ada. Dan ini memberikan kita harapan, kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Kemenangan atas kesulitan yang ketiga. Dan yang keempat adalah pengembangan karakter. Proses menabur dan menuai mengembangkan karakter kita dikatakan. Seperti kesabaran, kepercayaan, dan kerja keras yang sebelumnya. Ini membantu kita menjadi lebih seperti Kristus. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau. Dalam kesulitan Tuhan men-set hati kita, saudara, untuk mengembangkan karakter Kristus itu terus ada dalam hidup kita. Dan saya percaya ini Tuhan mengajari kita sebagai murid untuk kita mengembangkan karakter yang benar, karakter Kristus itu lebih lagi. Dan yang kelima, maknanya adalah ketergantungan pada Tuhan. Menabur dan menuai mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri, saudara. Ini membantu kita mengembangkan ketergantungan kepada Tuhan dan mempercayai rencananya. Bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ini percaya bahwa waktu kita menabur menuai dalam kesulitan tadi, sehingga kita menuai kemenangan, ini membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan, mempercayai rencananya. Dan berikutnya adalah yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Makna kita dikatakan menabur dalam kesulitan, maka kita akan menuai dalam kemenangan dikatakan. Aplikasinya yang pertama, bahwa menghadapi kesulitan dengan sabar. Menghadapi kesulitan dengan kesabaran. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus menghadapi dengan kesabaran dan kepercayaan bahwa Tuhan akan membalas dengan kemenangan. Pastikan bahwa apa yang kita hadapi, kesulitan, kebuntuan mungkin hari-hari ini, yang kita percaya bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar buat setiap kita. Kita akan menabur, kita akan menuai kemenangan, saudara, dalam setiap kesulitan yang ada. Yang kedua, bekerja keras, mengorbankan diri dikatakan. Aplikasinya, kita harus bekerja keras dan mengorbankan diri untuk mencapai tujuan rohani. Kita harus secara effortnya harus ada, saudara, untuk kita kerja keras dan mengorbankan diri kita untuk mencapai tujuan-tujuan rohani, tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dan mempercayai rencananya, bukan pada kekuatan kita sendiri. Dan sadar ini waktu kita mempercayakan terus taburan kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup, bahwa kita akan menuai dalam kemenangan, saudara. Sadar ini, bergantung, mengandalkan Tuhan penting buat setiap kita. Apapun itu yang kita rindukan terjadi, Tuhan masih ada, saudara. Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kita. Percayai Dia. Mungkin waktunya tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin keadaannya tidak seperti yang kita mungkin rindukan terjadi. Tapi percaya rencananya adalah rencana yang terbaik buat setiap kita. Dan saya quote di sini, dengan memahami makna rohani dari menabur kesulitan, menuai dalam kemenangan, kita dapat mengembangkan sisi ini, saudara. Sisi karakter kita. Menghadapi kesulitan dengan kesabaran dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak yang bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat tema hari ini, Tuhan, firman yang Tuhan sederhana Tuhan berikan buat setiap kami untuk menabur dalam kesulitan, dalam air mata, menuai dalam kemenangan. Hal-hal yang Tuhan percayakan buat setiap kami untuk kami lakukan, yaitu kami menghadapi kesulitan dengan kesabaran, Tuhan. Menghadapi dengan sabar, percaya bahwa Tuhan akan membalas dengan kemenangan. Yang kedua, bekerja keras dan mengorbankan diri. Dan kami terus percaya ada bagian kami harus kami kerjakan untuk bekerja keras, untuk mengorbankan diri untuk mencapai tujuan rohani yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan, untuk kami mengandalkan Engkau, Tuhan, seluruh rencana kehidupan kami, mempercayai rencana-Mu, Tuhan, dan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Materikan setiap firman-Mu, Tuhan, pagi ini dalam luluh hati kami.
dan kami ukir Tuhan, sehingga sambil lalu kami boleh membaca merenungkannya kembali dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, dan itu bertumbuh berbuah untuk mengembangkan karakter kami, untuk kami lebih lagi serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, malam, aktivitas apapun yang teman-teman hamba-Mu kerjakan, Tuhan biarlah Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan ada dalam setiap pekerjaan kami dan menyatakan kemenangan. Biar pagi ini Tuhan kami rindukan Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan yang permai. Dan biarlah pagi ini berkat-Mu stay on us. Stay Tuhan di dalam hidup kami. Dan itu yang akan membawa kami dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin, amin.